Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Uswatul Jannah dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa, kelas 22B. Di sini saya akan menerangkan tentang materi UTS, yaitu konsep dasar tunalaras, definisi atau pengertian, klasifikasi, karakteristik perkembangan anak tunalaras, dan identifikasi anak tunalaras. Anak tunalaras atau anak dengan kelainan perilaku sosial, tunasosial, adalah sebutan untuk individu yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan, atau berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku, sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap, norma, atau nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Tunalaras atau tunasosial juga dikenal dengan istilah medis sebagai emotional disturbance, behavior disorder, emotionally handicapped, atau maladies children. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan gangguan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun masyarakat sekitarnya. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Berikut definisi dan pengertian perilaku sosial atau tunasosial, atau sering dikenal dengan istilah tunalaras, dan beberapa sumber buku dan referensi. Yang pertama yaitu menurut Effendi 2006, tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu menurut Delphi 2006, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunalaras disebut juga dengan istilah medis emotionally handicapped atau behavior disorder. Yang ketiga, menurut Somantri 2007, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Menurut Wardani dan kawan-kawan 2007, ini yang keempat ya, tunalaras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar
dan menyesuaikan diri, walaupun ia telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Yang kelima, menurut Kosasih tahun 2012, tunalaras adalah sebutan untuk anak yang terindikasi memiliki gangguan dalam hal emosi dan perilaku yang diakibatkan oleh masalah intrapersonal sehingga ia mengalami kesulitan dalam berperilaku sesuai norma yang ada di masyarakat pada umumnya. Yang keenam, yaitu menurut Pratiwi dan Murtiningsih tahun 2013, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan kepribadian sehingga tidak selaras dengan norma di lingkungan sekitarnya. Kita masuk ke bagian klasifikasi anak tunalaras. Menurut Sunardi tahun 1995, anak tunalaras atau tunasosial dapat diklasifikasi dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi psikiatris dan klasifikasi behavioristik. Kurang bisa bahasa Inggris, jadi agak belepotan kalau ngomong soal bahasa Inggris. Yang pertama yaitu klasifikasi psikiatris berdasarkan tingkatan ringan, sedang atau berat. Tunalaras dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat ringan atau sedang, meliputi neurosis, psikoneurosis, gangguan perilaku kepribadian, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan, tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Yang kedua, yaitu tingkat berat, meliputi psikosis. Yang pertama ya, psikosis, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku normal dan berpikir dan bertindak. Yang kedua, skizofrenia, yaitu gangguan jiwa ditandai dengan distorsi berpikir, persepsi tidak normal, dan perilaku atau emosi yang aneh. Yang ketiga, autis, gangguan jiwa tingkat berat pada masa anak-anak, ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, perilaku aneh, keterlambatan berkembang, biasanya dapat diamati sebelum usia 2,5 tahun. Yang kedua yaitu klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak tunalaras dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, conduct disorder, juga disebut unsocialized aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya,
mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh dan ramai. Yang kedua yaitu socialized aggression, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara kelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Nah, itu termasuk kondisi tunalaras ya. Lari dari rumah, mencuri, jadi geng motor, suka rusuh atau suka tempur sana sini, berkelahi sana sini. Itu jangan sampai anggota keluarga kalian seperti itu ya. Terus yang ketiga, anxiety withdrawal, juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, penyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif, terlalu perasa, merasa rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan sering menangis. Yang keempat, immaturity inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Adapun menurut Memulyani dan Karyoto maksud saya tahun 2013, berdasarkan jenis gangguan yang dialami, anak tunalaras atau tunasosial dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, gangguan penyesuaian diri dengan lingkungan. Anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, the semi-socialized child. Anak yang termasuk kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Keadaan ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Di lingkungan sekolah, karena perilaku mereka sudah diarahkan oleh kelompoknya, maka seringkali menunjukkan perilaku memberontak karena tidak mau terikat oleh peraturan di luar kelompoknya. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Yang kedua, children arrested at a primitive level or socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat
bimbingan ke arah sikap sosial, dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perhatian dari orang tua. Yang berakibat pada perilaku anak kelompok ini cenderung dilakukan atau dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Yang ketiga, children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersifat apatis dan egois, yaitu gangguan penyesuaian yang kedua, yaitu gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami gangguan emosi terdiri dari neurotic behavior dan children with polycystic process. Yang pertama yaitu neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih dapat bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Mereka sering dan mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan marah, cemas, dan agresif, serta rasa bersalah, dan kadang-kadang mereka melakukan tindakan lain seperti yang dilakukan oleh anak-anak unsocialized. Anak pada kelompok ini dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Yang kedua yaitu children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Hal ini disebabkan karena gangguan dari sistem syaraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minum-minuman keras dan obat-obatan. Terus kita masuk ke bagian karakter. Karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut Hidayat dan kawan-kawan tahun 2013, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dan perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku.
Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya seseorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. Yang kedua yaitu perkembangan pribadi. Perkembangan kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali katanya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Yang ketiga, perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangannya. Yang keempat, perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat. Hubungan sosial ini yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Terus yang terakhir yaitu identifikasi anak tunalaras. Menurut Hidayat dan kawan-kawan tahun 2013, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras. Antara lain yaitu yang pertama, psikotes. Yang kedua, sosiometri. Yang ketiga, membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Yang keempat, memeriksakan ke klinik psikiater anak. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyek yang memiliki beberapa jenis. Yang pertama, tes Rorschach. Yang kedua, thematic appreciation test. Yang ketiga, tes gambar orang. Yang keempat, dispersed fable test. Terus yang kedua, sosiometri.
Sesiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota keluarga atau kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Yang ketiga yaitu membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Yang keempat, yang terakhir, memeriksakan ke klinik psikiater anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiater. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitas dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan tunalaras atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kata-kata saya yang kurang efektif. Jangan lupa nonton video saya selanjutnya dan seterusnya. Juga jangan lupa nonton video saya yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.